Yang paling terasa itu ya memang sejak kita berusaha menjaga sholat itu Pak Ustadz, itu ngaruh banget ke mindset ya Pak Ustadz. Pastinya kan kehidupan jadi lebih teratur ya Pak Ustadz, ya. Apalagi kita juga selalu mengusahakan untuk menghidupkan sunnah Rasul, gitu ya Pak Ustadz. Jadi hal-hal itu sih yang akhirnya membuat paling berasa itu keteraturan, kedisiplinan itu, itu yang paling mengubah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Yang kedua pastinya itu mindset untuk, kan kita selalu diingatkan untuk mengingat kematian, mengingat surga, akhirat, itu sih Pak Ustadz yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui channel YouTube An-Naba TV. Setelah sekian lama, saya agak jarang muncul di sosmed kita ini di YouTube karena memang kesibukan berdakwah dan kesibukan juga membangun sarana dan prasarana pesantren yang ada di Bogor. Dan hari ini bertepatan dengan hari Minggu tanggal 25 ya, 25 Juni tahun 2022. Saya dan keluarga besar pesantren Mu'allaf Center An-Naba yang ada di Bogor kedatangan tamu yang luar biasa, ya, tamu yang sangat terhormat yang sempat viral di sosmed, viral di YouTube, yaitu Ibu Dr. Karisa, ya. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, hari ini saya karena sedang dikunjungi oleh orang yang terhormat, Bu Dr. Karisa, jadi sekaligus saya ingin mengajak beliau berbincang-bincang nih ya, seputar pengalaman beliau, bagaimana pengalaman beliau setelah memeluk agama Islam 2 tahun terakhir ini. Karena kemarin-kemarin sempat viral video beliau di-share di berbagai YouTube ya di Indonesia ini. Subhanallah, ya, netizen kita sangat luar biasa menyambut hangat kehadiran beliau di dalam agama kita Islam ini. Ya, kami mendoakan mudah-mudahan antum semua para pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, saya yakin antum tidak sabar nih ya menunggu testimoni Ibu Dokter ya. Beliau adalah dokter gigi yang luar biasa. Sebenarnya saya ini sudah 2 tahun belakangan sudah sering mengikuti testimoni beliau di YouTube, tapi secara fisik baru hari ini berjumpa langsung dengan beliau. Dan luar biasa Bu Dokter ini yang meluangkan waktu datang lebih dulu silaturahmi ke pesantren kita di Bogor. Maka momentum ini tidak saya sia-siakan Bu Dokter ya. Ya, saya sapa dulu beliau. Bu Dokter, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Ini lagi bersantai-santai ya Bu Dokter ya? Betul, iya. Ini lagi liburan ini? Iya, kebetulan anak-anak mulai libur Pak Ustadz tanggal 20, jadi main ke villa keluarga aja. Masya Allah, di puncak ya? Iya. Kalau boleh tahu Bu Dokter, berapa orang anak? 3 Pak Ustadz. 3 orang anak. 2 perempuan, 1 laki-laki. 2 perempuan, 1 laki-laki. Yang paling besar umur berapa? 10, 8, kemudian 5 tahun yang paling kecil. Masya Allah. Jadi kalau boleh tahu Bu Dokter sehari-hari itu dinas di Dinas Kesehatan. Dinas Pak, Kesehatan DKI, ya. Iya. Tapi kadang-kadang juga praktek kedokteran dokter gigi ya? Di rumah aja. Di rumah saja. Ya, alhamdulillah. Udah seharian ya di kantor. Kalau keluar lagi kan kasihan anak-anak. Kalau di rumah tinggal turun. Kalau ada pasien, nggak ada pasien sama anak-anak. Gitu begitu ya? Apa Bu Dokter nggak capek begitu?
Alhamdulillah ya, selama kan dibilang kalau disibukkan kebaikan, insya Allah kita dijauhkan dari yang buruk-buruk ya Pak Ustadz. Iya, selama betul. Kebaikan, jadi ya udah sibuk kebaikan nggak apa-apa ya Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi kadang-kadang kita iri ya lihat pemirsa, kalau lihat Bu Dokter Karissa ini baru 2 tahun memeluk agama Islam tapi pakaiannya sudah berhijab sempurna. Ya, sesuai dengan ajaran Islam. Masya Allah, luar biasa. Bu Dokter, ya kalau kemarin-kemarin kan videonya viral seputar testimoni kenapa masuk Islam, ya. Ya, mungkin saya tidak usah ulangi lah. Iya. Karena sudah sangat viral, sudah jutaan umat Islam yang menyaksikan video testimoni beliau. Maka ya hari ini mungkin saya ingin bertanya bagaimana pengalaman Bu Dokter nih setelah sekian lama, ya sudah 2 tahun ya Bu Dokter ya, menjadi Muslim itu. Apa yang Bu Dokter rasakan di dalam Islam ini? Ada nggak perbedaan yang signifikan dirasakan dengan sebelum Muslim itu? Iya Pak Ustadz, yang paling terasa itu ya memang sejak kita berusaha menjaga sholat itu Pak Ustadz, itu mengaruh banget ke mindset ya Pak Ustadz. Pastinya kan kehidupan jadi lebih teratur ya Pak Ustadz. Ya, apalagi kita juga selalu mengusahakan untuk menghidupkan sunnah Rasul. Betul. Gitu ya Pak Ustadz. Jadi hal-hal itu sih yang akhirnya membuat paling berasa itu keteraturan, kedisiplinan itu. Masya Allah. Itu yang paling mengubah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Yang kedua pastinya itu mindset untuk, kan kita selalu diingatkan untuk mengingat kematian, mengingat surga, akhirat. Itu sih Pak Ustadz yang akhirnya apapun yang kita lakukan, even pekerjaan dunia pun, perkara dunia pun, gimana caranya supaya tetap bernilai ibadah, bernilai pahala, supaya ini jadi sebaik-baik bekal nanti di akhirat. Gitu, Subhanallah. Itu mungkin yang kerasa banget. Luar biasa ya. Jadi sangat terasa perbedaan dulu dengan sekarang ya. Tapi dari aura wajahnya saya udah terlihat beda memang Bu Dokter. Ya, udah kelihatan wajahnya bukan wajah ustazah sudah ini. Ya. Ini adalah pengaruh wudu, pengaruh sholat, pengaruh mindset juga. Jadi ada di Quran itu Bu Dokter, orang yang rajin ibadah itu kata Allah apa? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah mereka itu ada terlihat bekas-bekas sujud, kata Allah. Jadi memang itu tidak bisa dibohongi. Kita dengan mudah membedakan antara orang yang ahli ibadah dengan tidak. Dari wajahnya tidak bisa dibohongi itu. Dia boleh menyembunyikan sesuatu. Tapi kalau kita sudah bicara tentang aura, itu tidak bisa dibohongi. Aura. Jadi Bu Dokter ini Masya Allah, aura kesolehannya itu luar biasa. Ya, ini adalah pengaruh wudu dan mindsetnya tadi sudah terbentuk. Jadi sekarang ini tidak lagi mengejar dunia ya. Kalau dulu-dulu, waduh, program dunianya luar biasa ya. Resolusi, pencapaian, ya gitu Pak Ustadz ya. Begitu ya. Harus nanti bisa begini, harus punya ini, misalnya. Pak sekarang ya itu apa yang tabungan sesungguhnya kan yang nanti kita sedekahkan, yang di akhirat gitu ya. Terus harta yang kita punya dihisap sumbernya dari mana, bahkan bukan sumbernya aja, dipakai untuk apa gitu ya Pak. Jadi ya itulah yang bikin jadi lebih hati-hati dan lebih tenang bawahnya ya. Betul Pak Ustadz. Ya memang ya, sebagai orang yang hidup di dunia ini ya tetap saja kita butuh dunia. Tapi jangan sampai dunia masuk ke dalam hati kan. Begitu. Pak Ustaz. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran Bu Dokter, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Artinya itu, kejarlah, capailah kebahagiaanmu di akhirat nanti. Tapi ingat, jangan pula engkau lupakan nasibmu di dunia ini, kata Allah. Jadi Islam itu mengajarkan keseimbangan. Ya bagaimana ya dalam doa kan ada dikatakan di surat Al-Baqarah itu, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada model-model manusia kata Allah. Ya kalau berdoa mintanya cuma dunia saja. Nah orang yang semacam ini tidak dapat bagian di akhirat nanti. Tapi yang bagus itu wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seimbang dia. Dia bermohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada saya kebahagiaan di dunia ini dan juga kebahagiaan di akhirat nanti.
dan jauhkan aku dari api neraka. Jadi Islam ini memang mengajarkan keseimbangan, tapi porsinya seimbang itu bukan berarti 50-50 kan Bu Dokter? Iya, iya. Karena akhirat itu abadi, dunia ini adalah sementara. Maka yang dikatakan seimbang bukan berarti 50-50. Seimbang itu adalah 95 dengan 5. Kan gitu. Jadi 55% itu adalah akhiratnya, 5% saja dunia. Karena di dunia sebentar saja kita, begitu ya. Nah, sebelum Bu Dokter ini dapat hidayah, pernah tidak punya pemikiran seperti itu? Artinya orientasinya akhirat, pernah nggak? Sebenarnya ada pemikiran itu Pak Ustadz, tapi kan di Islam ini detail ya Pak Ustadz, detail sekali, benar-benar di hari ketika sakaratul maut, setelah itu apa, step-stepnya itu kan clear gitu Pak Ustadz. Jadi itu sih yang akhirnya karena gambaran itu clear gitu, jadinya juga apa ya, kita jadi tahu apa yang harus disiapkan juga lebih clear kalau menurut saya gitu. Kalau dulu ya tahu juga apa yang dilakukan juga untuk Tuhan, gitu-gitu, arahnya ke sana, tapi nggak sedetail ketika di Islam. Itu sih Pak Ustadz yang kerasa. Subhanallah. Jadi sekarang ini Bu Dokter mempelajari Islam ini banyak dari mana sekarang? Iya. Belakangan ini ya sebenarnya saya masih ikuti semua kajian Pak Ustadz, termasuk yang paling banyak pasti komunitas-komunitas mualaf itu pasti yang terakhir lagi ada alhamdulillah dapat beasiswa fikih kedokteran yang lagi fikih kedokteran ya? Maksudnya itu online atau? Online sih Pak Ustadz, masih online. Dari mana itu? IBOS, Islamic Business Online School. Oh begitu, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir ikut kajian Ustadz Abu Basam Umar Mita, itu biasanya kan series itu Pak Ustadz, itu jadinya lebih banyak ikutin itu sih Pak Ustadz. Masih online semua gitu ya, betul ya, memang ya, belum aktif. Kelas itu sih kelas juga yang kemarin sama Teteh Khadijah juga masih berlangsung juga. Ada kesulitan tidak belajar Islam ini? Misalnya belajar Al-Quran, belajar fikih, ada kesulitan tidak? Iya, ada juga Pak Ustadz. Namanya dari luar ya Pak Ustadz. Betul. Terus ke Al-Quran gitu ya, terutama juga Masya Allah ya, Allah menjaga Quran sedemikian rupa, termasuk dengan tajwidnya. Iya, subhanallah. Itu sih yang masih kayaknya lidah tuh belum, yang kalau ngeliat orang kok bisa begitu banget ya. Kok saya kayak masih dengan usaha banget gitu loh Pak Ustadz. Itu iya. Kemudian ya tadi untuk ini tuh masuk kemana ya? Oh ini maksudnya kerangka berpikirnya itu Pak Ustadz ya, lebih ilmunya soal luas banget. Nah ini cocoknya dimasukkan ke kerangka berpikir yang mana ya? Ini yang gimana gitu, itu Pak Ustadz masih belajar. Jadi memang sekarang kebetulan masanya masih online ya. Tapi memang ya kalau ada waktu Bu Dokter perlu juga memang talaki. Betul. Talaki itu jumpa langsung ustazahnya, membimbing bagaimana baca Al-Quran. Sebenarnya baca Al-Quran itu mudah. Iya. Itu dijamin sama Allah. Betul. Ya, kalau nanti Bu Dokter buka di Al-Quran, nanti di surat Al-Qamar, ada 4 kali diulang-ulang oleh Allah dalam ayat itu, yang ayatnya sama. Betul. Kata Allah apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Mau tidak kamu mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran itu, kata Allah. Jadi ini diulang-ulang sama Allah sebagai bentuk jaminan bahwa kalau ada orang mengatakan, Ustadz belajar Al-Quran sulit, tidak. Saya dulu Bu Dokter punya pengalaman di awal-awal masuk Islam dulu. Ya alhamdulillah. Ya memang kita melihat tulisan Arab saja udah ngeri ya. Ya kita ngeri lihat tulisan Arab gitu ya. Nggak pede kita gitu. Tapi setelah kita mulai menekuni belajar Al-Quran itu, belajar apa dulu ya, huruful hijaiyah dulu, ya kan? Itu alhamdulillah Bu Dokter, saya dulu 1 minggu bisa baca Al-Quran. Masya Allah. Iya. Jadi yang tadinya ngeri gitu, melihat tulisan Arab itu, setelah dipelajari mudah sekali. Ya. 1 minggu. 1 minggu saya. Jadi itu yang guru ngajari saya itu heran. 1 malam saya sudah hafal huruf-huruf hijaiyah itu, dari alif sampai ya itu, ya kan? Jadi memang itulah salah satu kemukjizatan Al-Quran itu. Ya. Betul. Jadi kemudian juga belajar fikih hukum Islam itu memang itu beda. Kalau kita dulu kan bisa dengan belajar sendiri. Tapi kan Islam ini memang literaturnya berbahasa Arab. Betul. Jadi kalau tidak ada guru yang membimbing memang sedikit agak kebingungan kita. Betul, apalagi di Islam ini kan ilmunya luas. Betul. Tidak sempit. Betul. Belum lagi nanti banyak
pemahaman-pemahaman, belum lagi nanti banyak tafsirnya, ya kan? Wah, belum lagi banyak aliran-aliran ya. Iya. Mungkin Bu Dokter agak bingung nggak melihat, oh ada aliran ini, ada aliran itu. Bingung nggak kira-kira selama ini? Ya, kirain dulu tuh kita cuma yang kelihatan banget. Hanya dulu, satu aja gitu ya? Dua ya Pak Ustadz. Dua ya? Taunya dulu kan kayak ada yang besar kan Muhammadiyah, NU gitu, oh, gitu ya. Tahu saya. Iya, iya. Ternyata kalau kita masuk lagi ke dalam banyak sektenya. Iya, banyak sektenya itu. Iya, itu sih gitu. Iya, kayak itu sebenarnya organisasi lah. Iya. Ya, Muhammadiyah itu kan organisasi, bukan Islam ya. Bukan, ya. Iya, tapi dia berasaskan Islam itu aja, gitu betul, kan. Betul. Tapi yang mualaf itu memang cenderung agak bingung. Iya kan, apalagi dengan tata cara yang beda-beda. Ada orang yang sholat Allah Akbarnya begini, ada yang Allah Akbar begini, ya. Nah, kalau kita tidak ada guru yang membimbing, mungkin agak bingung, Bu Dokter ya. Betul, Pak. Ya, tapi banget, alhamdulillah Bu Dokter ini rajin membaca sepertinya ya. Ya, di tengah kesibukan dinas di pemerintahan, ya kan, masih ada waktu untuk belajar di weekend, belum lagi ngurusin anak gitu ya. Ini libur yang dibawa emang buku juga, Pak. Buku juga gitu ya, alhamdulillah. Nah, sedangkan Bu Dokter sekarang lagi mau nulis juga nih tentang apa ya? Tentang apa itu bukunya? Enggak sih Pak Ustadz, sebenarnya lebih pingin tentang perjalanan ini spiritualnya ya. Ini ya termasuk kan karena saya kekuasaan keilmuannya tentang dokter gigi, mungkin yang agak nguasain ya tentang gigi, yang mungkin dikaitkan dengan sunnah Tinjau Rasul. Islam itu sunnah Rasul ya. Tadi makanya fikih kedokteran ya alhamdulillah mungkin bisa menguatkan ya Pak Ustadz ya, gitu alhamdulillah. sih. Alhamdulillah, luar biasa ya. Tapi di awal-awal dulu saya ikutin di video itu, Bu Dokter sepertinya cobaan di awal berislam itu berat ya. Berat sekali ya. Alhamdulillah. Tapi tidak usah diucapkan kembali, tapi berat ya memang ya di awal itu dulu ya. Iya. Dulu sih rasa udah ya gelap gitu Pak Ustadz. Nggak tahu nanti gimana gitu, nggak tahu ya. lah. Gitu ya. Tapi Allah berikan jalan keluar yang terbaik ya. Masya Allah, iya. Memang begitu Bu Dokter. Dalam Al-Quran kata Allah katakan begini, dalam surat Al-Ankabut itu ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengaku-ngaku saya telah beriman kepada Allah. Ya, saya telah masuk agama Islam. Saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, wa hum la yuftanun. Padahal mereka belum diuji imannya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang menurut Al-Qur'an itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Setiap orang yang sudah menyatakan beriman kepada Allah itu harus siap-siap menghadapi cobaan iman. Gitu kan? Nah, sebenarnya bukan cuma kita yang diuji sama Allah. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Sungguh orang-orang yang beriman sebelum kamu dulu itu juga diuji imannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Apa tujuan ujian iman itu? Sebenarnya hanya pembuktian saja. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaku, supaya Allah tahu siapa di antara kamu yang benar-benar serius beriman itu. Oh, kalau aku uji kamu begini, istiqomah tidak? Nah, kira-kira begitu. Wala ya'lamannal kadhibin, dan siapa yang dusta? Kadang-kadang baru diuji sedikit aja udah goyang imannya, udah murtad lagi gitu ya. Jadi sebenarnya ujian iman itu harus dalam rangka untuk menseleksi siapa yang benar-benar beriman, siapa yang tidak. Jadi begini, seperti pohon itu. Jadi orang yang beriman seperti pohon. Dia makin tinggi, pohon itu menjulang ke langit sana, yang makin besar goncangan angin. Kan gitu. Nah, kalau takut digoncang angin, jangan menjadi pohon yang tinggi. Silakan menjadi rumput. Nah, tidak digoncang angin memang, tapi diinjak-injak orang. Jadi ada risiko juga. Menjadi pohon yang tinggi ada risikonya, menjadi rumput juga ada risikonya. Daripada diinjak-injak jadi hina, mending jadi pohon yang tinggi sekalian kan gitu. Jadi beriman yang istiqomah, insya Allah ya kita tahu. Oh, ini ujian iman dalam rangka untuk menseleksi. Apakah saya ini benar-benar beriman kepada Allah atau tidak? Mungkin kan di awal-awal dulu banyak orang mungkin meragukan, Bu Dokter ya. Saya pun dulu begitu. Ini jangan-jangan menyusup ini. Jangan-jangan berpura-pura ini. Mungkin Bu Dokter merasakan nggak begitu? Betul Pak Ustadz. Ada nggak yang kira-kira orang mencurigai, jangan-jangan nanti ini menyusup? Ada nggak? Banyak banget Pak Ustadz. Banyak juga ya? Iya.
Kalau dari keluarga mungkin dikira apa ini punya ada rencana menikah lagi dengan orang pria Islam, atau misalnya karena saya PNS apa untuk ngejar jabatan misalnya gitu Pak Ustadz ya, dan sebagainya. Gitu. Saya kadang suka cuma jawab ini aja, jawab santai aja, maksudnya jangankan kalian heran ya, saya sendiri aja heran. Kenapa saya bisa seperti ini gitu ya? Karena memang bukan, nggak, kalau ditanya motivasinya apa, nggak ada motivasi karena nggak merencanakan juga Pak Ustadz sampai sejauh ini. Jadi bagaimana Bu Dokter merespon semua itu? Santai aja sih Pak Ustadz. Santai saja. Iya, karena kan maksudnya tadi karena orientasinya udah beda gitu, kita cuman tujuannya cari ridho Allah ya, udah nggak butuh lagi validasi atau pembelaan untuk manusia gitu kan. Gitu udah kayak nggak masa bodoh lah kira-kira gitu ya. Saya tidak butuh penilaian manusia kira-kira begitu ya. Nanti toh kalau kita betul ya nanti terbukti sendiri. Kalau kita salah pun juga akan terbukti sendiri. Nah mungkin pemirsa kita juga penasaran ini Bu Dokter. Sekarang pasca berislam ini bagaimana respon keluarga? Oh iya, orang tua terutama. Iya, alhamdulillah. Sekarang saya tinggal punya mama, papa udah meninggal tahun lalu. Itu alhamdulillah. Meninggalnya belum muslim ya? Belum. Masya Allah. Iya, itu beliau udah kondusif sih Pak Ustadz, alhamdulillah udah istilah support ya, saya sudah menerima. Pun pergi berdakwah pun izinnya sudah jelas gitu, saya lagi kesini ke masjid ini itu dan nggak apa-apa gitu. Terus saya misalnya udah urusan anak-anak beres, saya sampai malam masih harus denger kajian atau belajar atau nulis, itu baca juga nggak dipermasalahkan gitu ya. Itu pagi-pagi juga udah ada kajian, habis subuh juga nggak masalah juga. Jadi penuh dengan kajian online gitu ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Kalau online ini jadi kita bisa ikut banyak ya Pak Ustadz. Benar. Dan kita ada di kamar saja mengikutinya ya. Betul. Sambil santai gitu ya. Di jalan dan sebagainya. Nah kalau boleh tahu anak-anak bagaimana sekarang? Respon terhadap mamanya begini gimana? Iya, alhamdulillah anak-anak juga sejauh ini juga mereka bisa saya lihat respon-responnya positif juga gitu ya. Tapi belum ikut Islam ya, belum ya? Belum, sampai sejauh ini belum. Nah itu kadang ya mereka mungkin melihat ya Pak Ustadz, melihat kayak misalnya ada orang seperti apa, terus dia lihat kok saya cuma bereaksinya seperti apa. Betul. Ada anak saya yang nyaut soal kayak dia ngomong sama kakaknya gitu ya, because mommy is Muslim kak, katanya gitu. Karena kok kayak kakaknya kayak bilang, kok mami cuman gitu doang, misalnya kok aku nggak marah gitu maksudnya. Misalnya kayak ada orang kenapa tapi kok saya misalnya negurnya tuh pelan atau nggak marah gitu. Adiknya yang jawab, because mami is Muslim gitu. Itu saya gini, kok dia bisa ngomong gitu ya, berarti dia lihat gitu. Padahal saya juga nggak kepikiran tuh kenapa gitu, karena terus ternyata mereka bisa nilai itu karena akhlak seorang Muslim, berarti gitu kan, begitu ya Pak Ustadz ya. Itu alhamdulillah sih, kadang hal-hal seperti itu sih, hal-hal kecil yang mudah-mudahan gitu ya Pak Ustadz dimudahkan dapat hidayah Islam. Tapi bagaimana dari segi berpakaian misalnya, kan sepertinya Bu Dokter ini kan langsung drastis berubah ya. Dari cara berpakaiannya, tadinya tidak berhijab. Ini bagaimana kesan keluarga, teman-teman di kantor, kolega yang lain, perubahan yang drastis begini, bagaimana respon mereka? Iya, sering ditanya sih Pak Ustadz. Kadang juga yang sudah Islam dari aduh malu nih, udah lama nggak ketemu kan, ketemu-temu saya udah kayak gini gitu kan. Terus sedangkan misalnya mereka belum berhijab atau apa, itu kadang, aduh malu, masa kalah sama Ica gitu-gitu. Sering ada yang gitu. Tapi saya pikir juga, ya mungkin kan proses tiap orang beda-beda gitu kan. Kalau saya waktu itu berpikirnya, saya udah membuang 36 tahun saya kemarin tuh dengan istilahnya sia-sia dengan kemaksiatan lah ya, maksudnya dengan nggak sesuai yang betul aurat saya gitu. Terus kalau sekarang saya tanggung-tanggung gitu kan, saya waktu itu berpikirnya ketaatan yang sebagian sama dengan ketidaktaatan gitu buat saya gitu. Jadi sempat mama juga bilang, ya udah nggak apa-apa masuk Islam, tapi ngapain kok udah pakai kerudung, kerudungnya nggak modis lagi yang
gede-gede yang itu misalnya gitu kan. Yang sunnah. Terus kata saya waktu itu cuma jawab, mama juga santai sih. Soalnya saya cuma bisa yang langsung masuk ini mah, nggak bisa yang di model-model. Katanya kok nggak fashionable, misalnya nggak apa gitu. Saya kadang jawab ringannya gitu aja Pak Ustadz, gitu kan juga. Tapi sebenarnya lebih ke tadi sih gitu. Terus juga betul Pak Ustadz, makin ini tuh makin rasa malu juga gitu ya. Kadang dulu kayaknya nggak pakai kaos kaki juga nggak apa-apa. Ini kalau pun lagi habis wudhu gitu, belum pakai kaos kaki lagi gitu gak kan, nyaman ya? itu kayak udah nggak pakai apa-apa gitu rasanya gitu ya. Jadi itu walaupun masih belajar ya Pak Ustadz, masih nggak sempurna juga. Kadang di kantor kan juga nggak bisa pakai yang panjang banget gini gitu kan. Oh, ke kantor nggak boleh begini? Tapi saya udah pakai yang model gamis. Model gamis ya. Jilbabnya cuman nggak boleh yang langsung slobok ini kan Pak Ustadz, harus yang kain yang gitu. Tapi juga ya? Alhamdulillah sih bisa nutup dada sih boleh gitu. Cuman nggak bisa yang panjang banget gitu kayaknya. Sejak kapan Bu Dokter berpakaian begini? Jadi waktu saya masuk Islam, tapi belum pada tahu saya masuk Islam. Itu tahun 2020 ya masuk Islam ya? 2020 itu saya baru, yang saya bisa lakukan saya lakukan Pak Ustadz. Jadi tadinya pakai seragam tuh di bawah lutut, tangan 3/4, itu saya ganti model gamis. Terus udah pakai kaos kaki, tapi belum pakai kerudung. Nah begitu, saya pikir nanti saya ketahuan, saya tinggal pakai kerudungnya. Gitu tahun. Jadi sejak itu Pak Ustadz. Jadi sekitar seminggu sejak saya berada di pesantren Umi Iren, waktu itu sempat diamankan di rumah di pesantren Umi Iren. Seminggu di sana kalau nggak salah Pak Ustadz. Baru berpakaian gini ya? Baru pakai tutup, iya. Nyaman sejak saat rasanya? itu. Alhamdulillah gitu. Sampai sekarang ini udah nggak dibuka-buka lagi ya? Udah nyaman ya? Iya. Jadi kadang suka tanya, nggak panas, rambut nggak rontok, apa ketombe segala macam. Alhamdulillah enggak ya gitu kan. Terus kalau tanya panas, ya panasan mana lah nanti sama api neraka.